orang capek kerja, katanya butuh healing, pas healing Heeh. duitnya habis, balik kerja lagi jadinya. Ya, itu harus pandai-pandainya di situ gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Selamat datang di virtual podcast Focus Kak Didi Official. Dan kali ini kita akan membahas hal yang sangat penting bersama tamu spesial. Ada di sebelah saya, ya karena ada di sebelah ya ini. Ada Kak Osu. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Kak Osu, apa kabar? Assalamualaikum. Halo Kak Didi, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Osu? Sehat? Alhamdulillah, insyaallah. Acara liburan apa nih? Liburan biasa aja di rumah. Di rumah. Ya karena masih pandemi ya, makanya nggak Iya, kemana-mana betul. gitu. Oke, dan Betul sekali. kelihatannya kalau nggak pas libur gitu kita nggak bisa ketemu di sini, dan itu pun secara virtual gitu teman-teman. Dan pasti bukan tidak ada alasan dong saya mengundang Kak Osu karena beliau adalah ahlinya di bidang apa nih? Di bidang tertentu yang ahli, yang mana penting untuk kita bahas. Dan teman-teman pasti udah tahu nih judulnya apa gitu atau apa obrolan kita nanti akan bahas apa gitu dari background yang sudah ada. Ada fotonya Kak Zul. Ada judulnya juga, bertahan dan tumbuh. Nggak kelihatan. Bertahan dan tumbuh saat pandemi. Kelihatan saat pandemi gitu. Nah, ini aku rasa penting banget karena gini Kak Osu, jadi hari ini itu terlebih di kota-kota besar, di Jabodetabek, Surabaya, dan mungkin kalau di luar Jawa ya di mana ya, kota-kota besar misal di Aceh kali atau di kota-kota besar lainnya gitu, itu pasti terkena dampak dari pandemi yang sedang kita rasakan ini gitu Kak Osu. Dan makanya hari ini aku mau tanya-tanya gitu. Ya, sebelumnya aku mau tanya terlebih dahulu deh, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu singkat aja, misal nama Kak Osu, kemudian dari kampus mana gitu. Aduh, aku minder. Oke, siap. Oke, perkenalkan, saya sering dipanggilnya Kak Osu atau Kak Osu Nogawa. Kemudian dari jurusan akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta gitu. Aktivitas di dunia pendidikan sama tertarik sekali dalam dunia travel, kemudian bisnis dan apa ya? Apa nih Mas Didi yang menarik nih kira-kira? Gitu. Baik. Tadi yang saya tangkap adalah beliaunya ini sarjananya ada di Jogja di UNJ ya, Mas Osu. Kemudian setahu saya ini sebagai kata kunci aja nih. Setahu saya beliau itu bergelut di dunia ekonomi, sudah berpuluh-puluh tahun ya kan. Kalau di bidang di edtech mungkin ada 10 tahun kali, Mas Osu? Di edtech belum sih. Belum ya. Kalau di education kalau secara umum udah lebih ya. Betul ya. Oke. Jadi kurang lebih beliau inilah yang memberikan pelatihan atau pengajaran terkait ekonomi. Dan pertanyaan pertama ini pertanyaan yang susah sekali ini Mas Osu, karena sesuai dengan judul kita, yaitu gimana bertahan dulu deh. Ada nggak sih tips dari Mas Osu gimana kita bisa bertahan dulu gitu di era pandemi ini gitu? Ya, tentunya semua elemen masyarakat mengalami ya kan, terkait dengan dampak dengan adanya pandemi ini gitu ya, yang tentunya di negara kita ini cukup lumayan panjang ya kan, bertahun-tahun ya, dari akhir 2019 kalau nggak salah sampai saat ini gitu ya, kayak belum kelar-kelar gitu ya, sampai mau lebaran lagi nih kira-kira bisa mudik atau enggak gitu. Nah, kalau pilihan itu yang pertama adalah bertahan, itu tentunya ya kan, karena kita tidak pernah bisa memprediksi apa yang terjadi gitu ya, tiba-tiba ada informasi bahwa terjadi pandemi dan sebagainya, dan ternyata dikiranya hanya cuma beberapa bulan dan ternyata bertahun-tahun ya kan kalau di negara kita itu, dan akhirnya berdampak dalam kehidupan ekonomi pada saat ini gitu ya. Berbagai macam kebijakan perusahaan untuk mereka juga bertahan ya kan,
menjalankan dunia usahanya gitu, walaupun harus menempuh pilihan-pilihan pahit gitu, dan tentunya pilihan-pilihan pahit itu mungkin bisa jadi berdampak pada diri kita ataupun saudara kita ataupun teman-teman kita dalam sebuah kantor atau perusahaan yang tentunya kita tidak menginginkan itu gitu, tapi tidak mau kita tetap harus tetap bertahan gitu ya gitu. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan bertahannya secara pribadi, ya tentunya bagi kita yang berada di dalam sebuah perusahaan atau usaha, kita cukup bersyukur gitu ya, karena kita masih bisa gitu ya untuk bertahan, kemudian diterima di perusahaan tersebut untuk terus bekerja, berkarya gitu. Meskipun dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan baru dan kita harus menyesuaikan itu secara cepat gitu ya, penggunaan edtech atau teknologi ya kan tentunya, kemudian berbagai macam kebijakan ekonomi ya kan, misalnya ada pengurangan gaji ataupun kemudian overload terkait dengan kerjaan ya, sistem kerja yang berbeda gitu ya, dengan WFH, WFO dan sebagainya. Itu segala sesuatu pasti adalah upaya kita untuk dan perusahaan kita untuk terus bertahan gitu di masa pandemi ini gitu. Tapi bagi teman-teman yang mungkin kondisinya tidak beruntung ya kan, atau kurang beruntung ya kan, mereka harus mengalami yang namanya pengurangan pegawai gitu, atau dirumahkan ya bahasanya zaman sekarang gitu ya seringnya. Ya mau nggak mau mereka harus tetap survive karena kalau dalam prinsip sederhana saya nih Mas Didi gitu ya. Jadi ya segala sesuatu itu pasti sudah ada jalannya gitu ya, ketika kita sudah diputuskan untuk tidak berlanjut dan sebagainya, maka insya Allah kita punya Allah yang kemudian akan memastikan bahwa kita akan mendapatkan rezeki. Tinggal bagaimana kita berusaha gitu ya. Gitu. Tinggal bagaimana kita berusaha gitu ya. Tinggal kita bagaimana berusaha. Caranya bagaimanapun gitu. Teman-teman saya gitu ya, kalau yang mengalami sering diskusi sama saya gitu ya, ngobrol-ngobrol, apa nih kira-kira? Ya apa aja lah yang bisa gitu. Mungkin dari perusahaan sebelumnya mengasih job-job freelancer atau apa, terima aja dulu sambil kita membuka usaha-usaha lain gitu. Misalnya bisa jadi punya keterampilan apa nih gitu. Dalam hal bertahan itu kan kita biasanya yang tadinya, karena memang terkadang niatan usaha atau berbisnis ataupun berusaha untuk mencari lebih itu terkadang muncul karena ada sesuatu yang memaksa kita, Mas Didi gitu ya. Karena kita dalam kondisi terpaksa, hasil kita berpikir untuk cari jalan lain gitu. Sebelumnya gitu kan, pada masa orang itu kalau ibaratnya itu zona nyaman ya kan, sebagai karyawan ya kan, maka mereka pasti fokus untuk bekerja aja gitu, tanpa berfokus untuk mengembangkan usaha lain, beda sama kayak Didi ini nih ya kan gitu kan. Semuanya buat trading juga, bisnis juga ya kan, ya keren lah ya kalau Mas Didi ini. Nah, cuman tidak semua orang kan bisa seperti itu. Kebalik kelihatannya. Ya kan, tidak semua orang tuh kan bisa seperti itu ya kan, tidak seperti setiap orang dengan orang lain itu pasti berbeda ya kan. Gitu. Bahkan sering ada yang nanyain gimana sih cara berbisnis, masih bertanya-tanya kayak gitu. Ada yang mencoba untuk all shop gitu. Bahkan kalau sebenarnya mau ditekunin all shop itu juga cukup lumayan, peluang yang cukup bagus gitu ya. Tinggal bagaimana kita hari ini ya mau untuk serius ya. Karena memang di saat ini buktinya ya kan, di masa pandemi kita bisa lihat ya kan, all shop itu tetap lumayan berjaya gitu ya. Dibandingkan dengan retailer-retailer ataupun swalayan-swalayan lain gitu. Tidak harus kita punya toko ya kan, tidak harus kita menyewa tempat, tapi di rumah pun kita bisa jualan gitu. Di rumah pun bahkan bisa jadi gitu. Dekat di rumah saya itu di dekat ini ada kampung di belakang itu, ada orang rame banget gitu. Ternyata mereka cuma jualan apa ibu-ibu di dalam situ? Nasi uduk aja, cuma di online kan. Dari gorengan, kepikiran nggak kita nasi uduk di online kan? Tapi dia jualan cuma 2 jam, omsetnya per hari sekian juta. Itu cuma 2 jam. Dari jam 6, jam 8 habis. Tapi gini, ini terkait online ini Mas Osu. Beberapa waktu lalu aku ke sebuah warung di pinggir jalan gitu, kemudian saya tanya ke bapaknya itu, Pak ini kenapa nggak di online kan aja nih? Bagus nih, udah ada 3 platform besar yang untuk bisa untuk jualan makanan di sana gitu. Terus beliaunya bilang, waduh aku nggak punya NPWP Mas gitu. Bener nggak sih itu pakai NPWP gitu Kak Osu? Atau semuanya atau?
Iya betul Mas Didi, karena Hmm. sekarang itu segala sesuatunya itu lebih kebanyakan tuh berbagai macam prasyarat tuh memang harus dipenuhi ya kan, NPWP itu terutama. Jadi sebenarnya nggak usah takut kemudian NPWP itu apa, karena memang kalau untuk pendaftaran itu kan nanti untuk pelaporan keuangan keuntungan kita itu kan juga mereka harus menyertakan pajak ya kan, Ya, 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 gitu. ya. Jadi itu Mas Didi, jadi tetap harus ada memang NPWP, dan masyarakat itu nggak usah takut NPWP itu kemudian setiap tahun harus bayar bayar pajak gitu ya. Kalau misalnya untuk cuman syarat administrasi dan buat masyarakat itu belum mencukupi terkait dengan nilai pajak yang harus dibayarkan, maka mereka nggak harus bayar pajak Nggak per bayar bulan, pajak. nggak bayar pajak. Jadi bikin aja NPWP mah gitu, Oke, karena baik. Jadi nggak untuk ada NPWP masalah. itu apa namanya? Untuk NPWP itu nggak semua penghasilan dalam setahun itu kena semua gitu. Ada nominalnya Kak Usu ya? Iya, ada Oh, ada batasannya. Ada yang nominalnya. namanya nanti ada pengurangan pajak penghasilan tidak kena pajak Oh, gitu. Nah kalau ini yang perlu kita kasih tahu juga. Oke, beberapa poin yang ada tambahan lagi nggak Mas Asu? Ini terkait ini barangkali terkait lifestyle. Kalau yang biasa kita lifestyle-nya hedon gitu, apa namanya hedon ya bener ya? iya. Itu Ya, kalau gimana nih kita untuk berbicara hmm, lifestyle ya, mungkin lebih kepada gaya hidup. Jadi kalau bertahan tadi kan secara bagaimana kita, kalau tadi mungkin saya menyampaikannya dari bagaimana cara kita untuk tetap survive, mendapatkan penghasilan bagi yang mungkin ya kurang beruntung mengalami surviving? pengurangan pegawai ya kan. Kalau yang mungkin bagi kita yang masih bertahan di perusahaan ataupun tetap berusaha gitu ya, bertahan di pandemi ini, maka seharusnya kita eh, harus pandai-pandai sebelum kita memiliki pasif income yang cukup lumayan baik ya Mas Didi ya, gitu. Hmm, Karena kita kan masih tetap harus bekerja keras gitu ya, gitu ya. Gitu. hmm, Karena kalau kita belum punya pasif income yang begitu baik atau memiliki jaringan bisnis yang luar biasa, maka jangan merasa aman gitu ya. Gitu. Apalagi di hmm. zaman sekarang itu kan masyarakat cenderung mengutamakan yang namanya lifestyle atau gaya hidupnya kan, kayak tuntutan gitu ya, untuk demi konten dan sebagainya, orang nyewa Hmm, untuk ke tempat ini, makan di sini, cuma untuk foto dan di hmm. konten di media sosial mereka. Nah, hal yang seperti ini terkadang bagi anak-anak muda ya kan, yang tentunya mereka bisa jadi belum berpenghasilan. Kalau yang mereka sudah berpenghasilan sebenarnya nggak ada masalah. Cuman Bagus ya. iya nggak ada masalah sebenarnya dalam batasan, nggak ada masalah gitu. Cuman bagaimana Hmm. kan kita kan hidup kan terus berjalan ya kan. Kita Oke, masih ada oke. masa depan yang harus kita tata. Jangan-jangan nanti ke depan kita nggak ada rezeki atau apa. Maka pada saat ini ketika kita ada rezeki lebih, ya bagaimana caranya kita mengelola keuangan kita itu dengan baik. Itu di situ gitu. Mengelola. Jadi ya sebatas ya mengelola keuangan gitu. Sebatas untuk sekali dua kali gitu ya bergaul dengan teman-teman gitu. Ya nggak ada masalah lah kita nongkrong di Hmm. kedai kopi. Kalau di Bogor nih ya kedai kopi banyak banget gitu, setiap habis maghrib tuh kayak full banget, antrian panjang banget gitu. Padahal ngopen satu cup kopi itu 30.000 Mas Didi gitu ya. Masa. Gitu Oh, kebayang, itu masuk iya satu cup kopi itu gaya hidup hedon nggak tuh? Kalau tiap hari habis itu kafe. ya ya walaupun nggak hari 2 hari seminggu 2 kali aja lah. Itu udah Ya, 60.000 dikalikan 4 itu udah sekian ya kan. Itu pengeluaran kita ya, hanya ya, untuk ya. kopi doang. Nggak Untuk mungkin kopi dong kalau ya. nongkrong gengsi sama temen dong kan. Cuman kopi Yo, doang gitu. Alhasil ya, ya, bertambah dengan hal ya. yang lainnya. Nah, hal yang kayak gini sebenarnya yang harus kita kendalikan gitu ya. Oh, Gitu. dikendalikan Karena ya. terkadang orang tuh gitu. Jadi karena terkadang orang tuh cuma ngejar itu tadi, gengsi ya kan, nongkrong, konten. Apalagi kan memang zaman sekarang itu zaman Hmm. media sosial sih gitu. Apalagi Medsos ya sekarang bener. banyak sekali crazy rich, iya kan? Crazy rich yang kemudian mempertontonkan hasil mereka gitu. Ya, Yang ya, ya, notabene ya, membuat ya. orang Ah, orang jadi itu wah pengen nih, pengen nih, pengen nih gitu kan. oke, jadi Gitu. mengikuti gaya hidup mereka dengan tidak melihat kondisi kita masing-masing gitu kali ya Iya, Mas Susu. Ini seberapa iya. penting saving sih sebenarnya kalau untuk di kondisi kayak gini gitu? eh Kalau pada saat ini sih ketika seseorang tuh sudah, kalau menurut saya bagi masyarakat golongan menengah ke bawah terutama, ketika mereka sudah mampu bertahan aja itu udah cukup bagus gitu ya. Wah, Sudah cukup mantap ini. bagus. Tapi kalau sudah sampai ke tahap saving itu berarti sampai tingkat di mana sebuah manajemen keuangan sebuah keluarga ataupun orang atau pribadi itu cukup lumayan baik. Karena walaupun dalam kondisi yang cukup lumayan susah seperti ini, masih Hmm. mampu saving gitu. Karena
bagi beberapa perusahaan yang mungkin mengalami kendala-kendala, apalagi yang sudah berkeluarga gitu ya, tentunya dengan berbagai macam kebijakan keuangan di perusahaannya dan kemudian biaya hidup yang tetap harus berjalan, maka mau nggak mau kan tetap harus keluar kan. Alhasil mungkin Ya. porsi savingnya akan berkurang gitu. Cuman bagaimana caranya itu tadi sih Mas. Gitu kita Hmm. mungkin sambil nyari ya kan, sambil nyari celah lain, sambil usaha. Apalagi sekarang kan ada yang model WFH ya kan. Kita bisa Iya, maksimalkan iya. kan sambil di rumah gitu kan, diskusi sama istri, jualan online deh yuk gitu kan. Nanti packingnya kita bantu gitu kalau yang bagian udah Hmm. berkeluarga ya kan. Ataupun usaha apapun yang Oh, bisa dikerjakan sambil di rumah. Karena kan yang namanya WFH manajemen tidak ya. harus semuanya kita. Iya, Manajemen betul. waktunya ya berarti Mas Osu ya. Misal Iya, misal betul. misal ketika WFH nih jam 6 pagi misal, jam 6 pagi sampai jam 3 sore kita fokus untuk ngerjain, sisanya kan masih bisa Iya, betul. oke, oh gitu. Setidaknya Ya, kalau ya. kalau kayak saya itu Mas Didi, setiap hari itu butuh waktu kurang lebih 3 sampai 4 jam untuk perjalanan ke kerja ya kan. Dengan adanya WFH berarti saya saving time ya kan, saving waktu lah ya kan. 3 jam. Waktu perjalanan 4 jam. Iya Mas Didi, Oke. berangkat 1,5 jam, kurang lebih 2 jam karena saya kan pengguna transportasi publik ya Mas Didi. Wah ini Jadi keren nih, otomatis kan keren nih. iya. Benar kan 1,5 sampai 2 jam kan, baliknya lagi 1,5 sampai Ya, 2 jam juga, berarti kan kurang lebih ada 4 jam yang saya habiskan di jalan di luar jam kerja saya. Alhasil yang terjadi adalah ketika kita WFH kan ada 4 jam yang tersisa di sini nih gitu kan, yang bisa kita gunakan untuk apa, untuk mengeksploitasi kita di rumah, mengembangkan eksploitasi. bakat kita, mungkin bisa saja iya eksploitasi dalam tanda arti positif ya kan, karena Ya, kita kan ingin eksploitasi diri mengembangkan yang gitu. lain. Mungkin ada. Iya gitu. Itu seperti itu Mas Didi. Baik, Gitu. baik, Jadi baik. ada Wah, 4 jam lah ya buat ngasah keterampilan kita gitu. mm. Wah, ada beberapa Oke. poin tadi yang teman-teman yang barangkali ikut menyimak. Jadi ada tadi kita harus tetap stay positif, yakin bahwa Allah itu akan terus kasih jalan apapun kondisinya gitu. Terus Ya, tadi di antara yang wajib. lain adalah gaya hidup harus benar-benar kita bisa ngatur waktu gitu dan untuk bertahan eksploitasi diri dengan hal-hal yang mungkin bisa apa namanya bisa membantu kita dan saving itu tentu penting gitu. Tapi ketika memang kondisi udah memungkinkan atau bisa dengan kata lain berhemat kali ya Mas Asu, berhemat Ya, gitu ya. betul. Harus Ya. berhemat, gaya hidup harus kita harus usahakan untuk ditekan. Sesekali boleh lah, sebulan sekali, 2 kali Ya. gitu untuk refreshing, tapi Ya. asalkan tidak overload gitu ya. Overload, apa overload? Nanti kalau Eee, kebanyakan healing malah pusing Mas Didi. nah tuh, ya, kebanyakan healing pusing, ya oke. Itu, pusingnya di financial-nya kali ya Mas Azu ya? Iya, betul. Karena itu tadi kan gitu ya. Orang capek kerja katanya butuh healing, pas healing Heeh. duitnya habis, balik kerja lagi jadinya. Ya, itu harus pandai-pandainya di situ gitu ya. Terus Iya, supaya tetap tumbuh nih Mas Azu gimana nih? ya. Untuk supaya tetap tumbuh tentunya kita Hmm, itu tadi sebenarnya mungkin udah kita cuplik ya kan. hmm. Bagaimana kita tetap tumbuh dan survive di sini ya kita eh, berharap perusahaan dimanapun kita tetap bekerja ya kan itu Heeh, juga heeh. tumbuh dengan baik Tumbuh kembali dengan baik. normal sehingga segala sesuatu sehingga karena kita nggak ngomongin diri kita sendiri Mas gitu. Mhm, Kita mhm, mhm. berbicara terkait dengan kondisi lembaga perusahaan tempat kita bekerja ataupun ekonomi secara menyeluruh ya kan gitu karena dengan kondisi yang setidaknya harapan kita pertama adalah pandemi ini selesai ya kan Mhm, kemudian segala bentuk perekonomian itu tumbuh dengan baik, ya kan? Terus mhm. kemudian apa? Ya terjadi penyerapan tenaga kerja kembali sehingga perekonomian itu tumbuh dengan Oke. baik. Nah, ketika perekonomian itu tumbuh dengan baik, maka otomatis nanti segala sesuatu kondisi perekonomian baik itu secara individual, rumah tangga, perusahaan ataupun negara pasti akan baik pula. Itu di Oh, situ. Sehingga tentu dari yang paling kecil diri kita sendiri itu tadi untuk tumbuh yaitu tadi kuncinya kita harus mampu kuat untuk bertahan kemudian mampu ya, mengembangkan potensi diri kita ya potensi kan diri. gitu pokoknya explore semua kemampuan yang kita dimiliki gitu ada teman yang kemudian istrinya jago jahit belajar jahit hanya memaksa istrinya untuk belajar jahit ya kan buka jahitan di rumah dan ternyata omsetnya cukup lumayan biasanya dia ngambil order dari orang lain gitu ya ngambil order dari orang lain gitu bikin tas bikin mukena ya kan Hmm. gitu dan berbagai macam barang-barang lainnya gitu tapi ternyata lama-lama ternyata
dia sudah diakui gitu, dan sekarang sudah nerima order sendiri, bahkan dia Oh. sering membuat layanan untuk open PO terkait dengan produk-produk dia. Nah, hal ini kan cukup lumayan bagus Mas ya, yang dulunya mungkin tidak pernah terpikirkan karena sudah nyaman, berada pada posisi nyaman, mungkin dengan gaji yang cukup lumayan gitu, alhasil tidak memerlukan sesuatu tambahan, alhasil sekarang karena ada suatu kondisi yang menekan gitu ya, sehingga kita harus tetap bertahan, kita harus tetap tumbuh, survive, karena ke depan pasti biaya hidup itu lebih bertambah, bertambah, dan bertambah. Maka ya Oh, kita harus oke. mengembangkan di berbagai macam bidang yang mungkin kita bisa untuk diituin Mas Didi. Oh, jadi kalau kalau boleh saya simpulkan tadi itu ada 2 poin penting gitu, saran dari Mas Osu supaya tetap tumbuh begitu, baik, di segala sisi di masa pandemi kayak gini. Jadi yang pertama yang aku tangkap tadi adalah terkait ketika posisi kita sebagai seorang yang mandiri, maksudnya tidak bekerja di sebuah perusahaan, maka keluarkan potensi diri sebaik mungkin gitu ya, Ya. ketika sebagai karyawan, maka lakukan terbaik untuk perusahaan, supaya perusahaan itu tumbuh dan kita ikut tumbuh bersamanya, begitu ya, Mas, ya? Mantap sekali. Ada nasihat nggak, Mas Osu? Ada nasihat nggak? Ini terkait, gimana supaya kita kan kadang-kadang gini ya, aku pribadi pun, kadang khawatir, gampang galau gitu, andilau lah, dilema galau gitu. Aduh ntar gimana ya, Ya, gitu. Nah, secara secara mentally gimana? Kita harus secara mental harus gimana, Mas Osu gitu, menghadapi iya, kondisi pandemi ini gitu? iya betul Mas Didi. Kalau saya bukan masalah menghadapi pandemi sebenarnya, Ya, menghadapi gimana diri gimana? saya ya kan, dan kedepannya mau Heeh, seperti apa tentunya. Karena kita kan yang menjalani gitu ya. Pandemi itu iya, cuma salah satu masalah aja kok yang datang ke kita gitu. Toh masalah kita itu salah juga banyak, nggak satu. hanya pandemi, ya kan? Oke. Gitu. Jadi kata kunci yang harus dipegang di sini adalah kalau Ini saya nih ya cukup sebagai menghibur nih, ini kata iya, salah satu ini sebagai menghibur saya seorang ini. muslim, iya, Ya ya. sebagai seorang muslim yang pertama kita percaya bahwa masih ada Allah yang kemudian tentunya akan bersamai kita selama kita masih bersamanya, ya kan gitu. Kita Baik, yakin rezeki itu yang yakin. punya Allah, gitu. Mhm. Maka ya positif thinking, karena kalau posisi kita nanti tadinya karyawan terus sekarang tidak gitu ya, ataupun dalam kondisi mandiri harus bagaimana survive, ya kita pertamanya yakin bahwa Allah akan membuka jalan buat kita. Dan kalau kita sudah yakin di situ, kita harus berusaha gitu. Dimanapun, sektor manapun, mungkin dari hobi, ya kan, mungkin dari segala Mhm sesuatu yang mhm. disukai, atau mungkin dari Mhm. pekerjaan yang dulu sudah pernah dilakukan, tapi kemudian bisa dikembangkan secara pribadi, Ya gitu. ya 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 ya. Segala sesuatu itu bisa kan, gitu. Gitu. Jadi nggak ada masalah gitu. Yang penting kita usaha terus kok, gitu. Kan. Mungkin kalau sekarang pada saat ini orang tuh baru melihat gitu, kayaknya kita itu berat gitu, ya nggak ada masalah gitu kan. Biarkan orang tuh menilai kita itu, melihat kita berat pada saat ini. Yang penting kita tidak tidak mau berpanggung tangan yang kemudian cuma untuk menengadah kepada orang tua ataupun merepotkan saudara dan sebagainya gitu. Yang penting kita mencoba untuk survive lah ya gitu. Kita tunjukkan ketika nanti saudara kita itu melihat usaha kita ternyata kita belum mampu, ya insya Allah mungkin pertolongan mungkin dari saudara kita atau dari teman kita. Dan yang jelas adalah di zaman sekarang kita itu perlu yang namanya jaringan, jadi ya kan, punya Mmm, link ya kan, teman dan sebagainya. Bisa jadi kita mungkin keluar dari satu perusahaan, bisa jadi ditarik ke perusahaan lain karena adanya link ataupun teman. Itu kalau tetap mau bekerja oke. sebagai seorang karyawan, ya Mhm kan. mhm. Tapi kalaupun enggak, mungkin bisa jadi kita punya lingkungan atau circle yang bagus untuk mengembangkan potensi diri kita dalam bidang wirausaha gitu. Mungkin dengan sisi yang berbeda, tapi motivasi bagaimana untuk tetap kita itu menjadi seorang wirausaha itu kan butuh lingkungan. Karena kalau lingkungannya karyawan, ya akan menjadi karyawan terus gitu ya. Itu kayak Oke. gitu. Sip Seperti sip itu sip Mas sip, Didi. luar biasa. Jadi kalau dari sisi apa, mentally ya kita yakin, ya berdoa ya, tapi usaha juga pol-polan gitu ya. Betul, iya betul. Baru nanti, Harus ya. yang terjadi kita serahkan pada Allah, begitu ya Mas Asu ya? Iya betul. Sip. Obrolan kali ini kelihatannya daging semua, karena emang yang datang juga, yang diundang juga orang Oke. yang, luar biasa begitu. Terima kasih Mas Mantap. Osu, barangkali Iya, kita cukupkan sama-sama Mas untuk, Didi. untuk apa namanya, untuk kali ini, pertemuan kali ini meskipun di virtual. Ya. Semoga Mas Osu dan keluarga sehat-sehat, Iya, pekerjaan, amin Mas Didi. bisnis dan semuanya lancar. Amin. Begitu Terima juga kasih doa yang banyak. baik untuk Mas Didi. Amin amin amin. Begitu teman-teman, sobat semua yang menonton virtual podcast Kak Didi, terima kasih banyak, semoga, bermanfaat. Jangan lupa, subscribe, channel-nya Mas Osu ada nggak sih Mas Osu? Atau nanti ditulis di Ya.
deskripsi ya. Di kolom keterangan aja nanti. Di kolom keterangan Oke, siap. bagi teman-teman yang mungkin pengen tahu lebih detail tentang Mas Osu nanti akan ada di sana. Silahkan di-subscribe nanti dan kepoin semua. Kalau perlu Instagramnya dan lain-lain. Baik, terima kasih Mas Osu sekali lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.